Baiklah, halo semuanya, apa kabar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai kiat komunikasi virtual. Nah, sebelum kita menuju kiat komunikasi virtualnya, mari kita ketahui dulu apa sih itu generasi Z. Nah, di sini adakah yang pernah mendengar apa itu generasi Z? Atau mungkin kita sering mendengarnya dengan ada juga yang namanya dengan generasi milenial. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan siapa sih itu generasi Z. Nah, sebelum mengetahui generasi Z ini, jadi ada generasi sebelumnya yaitu generasi Y atau disebut juga generasi milenial. Generasi milenial ini lahir antara tahun 1981 dan 1994 atau 1996. Kemudian, menurut kasa.com, generasi Z ini merupakan generasi baru. Kenapa disebut generasi baru? Karena generasi Z ini lahir setelah lahirnya generasi Y. Nah, generasi Z ini lahir antara tahun 1997 dan 2012 sampai 2015. Kemudian menurut Lokadata ID, generasi Z di Indonesia ini populasinya itu terbanyak. Jumlahnya itu mencapai 72,8 juta atau sekitar 27% dari 267 juta penduduk Indonesia pada tahun 2019. Kemudian selanjutnya generasi yang terbanyak yang kedua diikuti oleh generasi Y sebanyak 25%. Kemudian selain dua generasi tersebut kita juga mendengar ada beberapa istilah generasi nih. Nah, generasi lainnya itu ada generasi baby boomer. Nah, ini sebenarnya tidak akan menuju generasi baby boomer itu. Jadi, kenapa kita harus mengetahui generasi apa atau siapa sih generasi itu? Nah, mengetahui masing-masing generasi tersebut itu berdasarkan perubahan kondisi sosial, kondisi budaya, kondisi ekonomi, dan berbagai aktivitas lainnya. Sehingga memahami karakteristik dari masing-masing generasi itu penting. Contohnya adalah preferensi konsumsi atau belanja dari masing-masing generasi tersebut. Menurut laporan lokadata.id juga, generasi Y atau milenial dan generasi Z seperti kita dan saya termasuknya tumbuh bersamaan dengan teknologi. Sejak lahir, saya merupakan generasi Z ini sudah berdampingan dengan penemuan teknologi seperti PC, smartphone, dan juga perangkat digital dan pemanfaatan internet lainnya. Sehingga tumbuhnya generasi muda seperti milenial dan Z saat ini adanya perpindahan kepada aktivitas digitalisasi. Terkait dengan preferensi belanja generasi Y dan Z misalnya, biasanya mereka itu mencari informasi kalau mau belanja itu dari mana sih? Dari siapa ya? Ya, mereka itu mencari informasi tentang baju misalnya, atau alat kecantikan, elektronik, smartphone, provider, laptop, mobil, rumah, tempat wisata, atau kuliner, dan masih banyak lagi itu melalui internet, melalui media sosial, dan juga orang-orang terdekat ataupun sumber word of mouth atau informasi dari satu orang ke orang lainnya. Jadi semacam komentar dan review produk gitulah. Saya punya pengalaman, dulu ini sekitar kurang lebih 6 tahun yang lalu itu ketika jalan tol jadi belum penggunaan e-tol itu ya tidak seperti saat ini. Saya tuh punya hobi saya tuh membaca buku, kemudian waktu itu saya pergi ke salah satu toko buku di Yogyakarta, kemudian saat membayar untuk pembelian buku di kasir tersebut saya ditawari kartu anggota, kemudian katanya kartu itu bisa digunakan untuk menambah poin, digunakan untuk membayar ketika membeli buku, jadi bisa diisi saldonya gitu. Bahkan bisa juga digunakan untuk mengakses transportasi seperti bis umum begitu. Dan kerennya lagi bisa digunakan untuk pembayaran jalan tol. Sayangnya ya saya katakan juga kepada salah satu kenalan saya, kemudian dia langsung mengatakan, "Hah, untuk apa sih itu?
paling juga nggak kepake nantinya. Tapi tidak taunya saat ini tanpa kartu tersebut, kita tentunya tidak dapat melewati jalan tol, ya kan? Nah, sekilas pengalaman dari saya. Mari kita lanjutkan menuju karakteristik generasi Z. Baiklah, Oke, tentang karakteristik generasi Z ini, jadi saya ambil menurut Francis dan Heuvel tahun 2018 dalam publikasi McKinsey & Company menyebutkan ada beberapa karakteristik generasi Z. Yang pertama itu terkait konteksnya, kemudian terkait perilaku, dan juga terkait dengan konsumsinya. Yang pertama pada konteks misalnya. Generasi Z ini cenderung untuk pada mobilitasnya dan realitas yang ganda. Mobilitas dan realitas ganda ini misalnya saat berkomunikasi, ini juga berkaitan dengan jaringan sosial dan konteks generasi pada digital natives. Jadi generasi Z ini membutuhkan sosialisasi yang sama seperti dengan para pendahulu mereka, hanya saja ketika mereka berkomunikasi, cara generasi Z ini melakukannya untuk memperluas mobilitas. Mobilitas ini pergerakan antar individu dari satu orang ke orang lain, bukan hanya melalui tatap muka saja atau komunikasi secara langsung. Jadi generasi Z ini dapat membuat komunikasi melalui media yang berbeda. Misalnya mereka melakukan komunikasi melalui media sosial. Ini sangat memungkinkan ketika mereka mungkin dalam kehidupan nyata atau komunikasi tatap muka, nampaknya ketika kita temui mereka ini kok mereka pendiam ya dalam dunia nyata atau kurang banyak bicara. Namun bisa jadi ketika berjejaring sosial ia terlihat sangat aktif. Bahkan lebih nyaman berjaring di dunia sosial begitu. Dan berteman melalui media sosial, atau berlaku juga sebaliknya. Jadi sangat memungkinkan bagi mereka untuk memiliki realitas ganda antara virtual dan juga yang nyata. Terkait dengan perilaku pada undefined ID atau bagaimana mereka mengekspresikan kebenaran individu atau diri mereka misalnya, ada salah satu generasi Z pada penelitian itu menyebutkan bahwa saya itu menyukai kebebasan, saya itu perlu kebebasan. Saya juga perlu untuk menjadi diri saya sendiri. Saya ingin setiap harinya itu saya dapat meningkatkan diri saya dan bagaimana saya itu menjadi diri saya sendiri. Dengan internet saya juga bisa menjadi lebih bebas. Poin pentingnya di sini menyebutkan bahwa perilaku generasi Z itu mereka cenderung mengekspresikan diri mereka dengan cara yang berbeda. Terkait komunaholic atau pada aktivitas di grup, implikasinya bagaimana sih? Jadi setiap orang itu memiliki gaya dan cara masing-masing seperti berkomunikasi dan sifat mereka dan lain sebagainya itu yang memang gayanya itu berbeda daripada orang lain. Di sini yang dapat menyatukan individu adalah cara mereka saling menerima dan mengerti gaya yang dimiliki tiap-tiap orang. Pada dialogur, generasi Z cenderung untuk belajar mendengarkan pendapat orang lain, sehingga mereka tetap dapat berinteraksi dimanapun mereka ditempatkan. Terkait realistis, generasi Z ini tentunya menyukai pembelajaran mandiri, lebih idealis, menyukai tantangan dan hal baru. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan konsumsi, dan tentunya jelas konsumsi ini terkait bahwa mereka itu unik, unlimited, tidak terbatas, dan mereka menyukai cenderung untuk melakukan mempertimbangkan hal-hal yang etis. Seperti itu. Jangan sampai kita lupa bagaimana kita bermain di dunia virtual. Di sini kita harus hati-hati bermain di dunia virtual. Yang pertama, kita harus memperhatikan bagaimana cara kita berkomunikasi. Kemudian kita juga harus melek literasi terhadap dunia digital. Kemudian juga kita harus mengingat waktu dan juga harus menjaga diri kita sendiri dan menjaga privasi kita maupun orang lain. Langsung saja, kiat komunikasi virtual. Nah, kiat komunikasi virtual ini berupa etika dan bagaimana seseorang berperilaku di dunia virtual.
akan saya jelaskan bagaimana sih agar berseluncur di dunia virtual ini tetap aman, beretika, dan bermanfaat. Yang pertama, tentunya komunikasi bisa dilakukan ketika kita bergabung pada grup tertentu, atau juga bisa saja melalui komentar, atau apapun yang kita lakukan ketika kita berseluncur saat bermedia sosial. Nah, kita harus memperhatikan di sini siapa saja sih yang berada di dalam grup, misalnya ketika kita gabung pada suatu grup. Kemudian, apa yang menjadi tujuan adanya grup tersebut? Dalam peraturan tertulis contohnya, grup yang membahas mengenai pelajaran tertentu tentunya bukanlah grup yang digunakan untuk mendiskusikan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pelajaran. Dan itu jelas dari sisi nama suatu grup. Di sisi lain ada etika peraturan yang tidak tertulis, contohnya bagaimana cara menyampaikan pertanyaan. Itu adalah hal yang memang sudah umum di kalangan kita, jadi kata-kata salam, mohon maaf, permisi, dan terima kasih ini tentunya harus digunakan. Kemudian yang kedua ini nampaknya sangat mengkhawatirkan. Kenapa sih? Perlu diketahui bahwa segala sesuatu yang diunggah pada dunia digital dapat menjadi histori atau jejak digital kita. Sehingga ketika kita memposting sesuatu atau berkomentar dapat bertahan lama komentar tersebut atau postingan tersebut. Bukan hanya itu, komentar asal-asalan atau kritik kita yang tidak mendasar atau tuduhan-tuduhan selain menimbulkan masalah pada diri sendiri, tentunya juga merugikan orang lain. Orang lain tidak nyaman dengan komentar, tidak terima karena pernyataan komentar kita yang tidak benar. Maka dari itu perlu diperhatikan di mana, kapan, apa, bagaimana kita memberikan komentar atau mengunggah sesuatu, terlebih lagi itu bersifat publik. Kemudian yang ketiga terkait dengan konfirmasi ulang informasi, apa sih pentingnya? Informasi di dunia digital sangatlah banyak sehingga sangat perlu bagi kita untuk mengkonfirmasi ulang apakah informasi tersebut benar adanya. Mengapa? Jika tidak dikonfirmasi ulang akan menimbulkan hoax yang menjadi salah satu sebab dari informasi yang menyesatkan. Lalu bagaimana konfirmasi kabar burung yang beredar di dunia maya? Bagaimana kita dapat memilihnya? Jadi kita harus menyelidiki tersebut dari sumber-sumber berita yang terpercaya. Kemudian kita dapat membandingkan kesesuaian berita tersebut dari satu berita ke berita lainnya. Kemudian yang keempat adalah saling menghargai opini. Ketika menanggapi sebuah opini, jika hal tersebut berseberangan dengan paham yang kita punya, alangkah baiknya jika kita mencoba untuk menghargai opini yang diberikan orang lain. Alasan yang berlandasan, alasan yang masuk akal, dan alasan yang etis dari pihak lain tersebut, kita harus harus berusaha untuk menghargai sehingga kita tidak melukai perasaan orang lain tersebut ketika kita menanggapi opini tersebut. Baiklah, selanjutnya adalah dampak ketika kita menghiraukan etika komunikasi virtual. Apa saja sih dampaknya? Yang pertama, melek literasi atau pemahaman kita mengenai dunia digital sangatlah dibutuhkan. Karena sebenarnya digitalisasi itu menawarkan banyak kemudahan. Informasi yang mudah kita dapatkan tentunya harus dipilih dengan hati-hati. Ada juga nih yang penting dan perlu ditekankan. Jangan bosan dan menyerah untuk mencari informasi, tentunya dengan banyak membaca. Dan hal ini sangat sering kali saya jumpai itu memang sangat banyak saya jumpai itu dihiraukan. Jadi kita itu harus membaca dengan teliti, misalnya cara bagaimana mengatur waktu penggunaan media sosial. Tujuannya untuk apa sih? Jadi mengatur waktu di media sosial ini supaya kita ini tidak terlena di dunia maya. Di situ pasti ada, di pengaturannya itu pasti ada. Jadi kita bisa mencari-cari saja. Ketika kita tidak paham juga bagaimana caranya, tentunya kita juga bisa dong langsung berseluncur melalui internet. Nah, kita langsung kepoin apa sih dan bagaimana cara mengatur hal-hal tersebut. Pasti nemu. Banyak sekali pengaturan saat berseluncur di dunia maya yang bisa kita atur agar privasi kita ini tetap terjaga, menjaga waktu kita, dan tentunya nyaman bagi diri kita dan orang lain saat berkomunikasi di dunia maya. Kemudian yang kedua adalah pertikaian. Kenapa bisa adanya pertikaian dari komunikasi virtual?
Meskipun media sosial atau dunia maya di web tertentu atau platform digital lainnya memudahkan kita bebas untuk berpendapat, nyatanya kita juga perlu nih berhati-hati. Kenapa sih? Ya jelas, karena segala sesuatu yang kita tulis itu ibarat ucapan yang bisa saja menyakiti orang lain. Tentunya barang siapa yang manis atau baik tutur katanya, banyak pula sahabatnya kan? Perlu kita tekankan juga bahwa keselamatan seseorang itu ada dalam menjaga perkataannya, seperti salah satu kata mutiara, salamatul insani fi hifdzil lisani. Kemudian yang selanjutnya juga kita harus berhati-hati dengan perkataan atau tulisan kita atau komentar kita, karena sudah jelas terplesetnya kaki itu lebih aman dibandingkan terplesetnya lidah. Hal ini juga berlaku saat berkomunikasi virtual ya, jadi bisa jadi pembulian lewat digital adalah salah satunya. Gawat juga kan kalau kita bertengkar di dunia maya, kemudian hingga imbasnya itu bisa berakibat pada kehidupan nyata kita. Itu kan bisa gawat sekali. Kemudian yang selanjutnya ada juga kejahatan. Bagaimana kejahatan bisa terjadi? Ini bisa terjadi akibat oleh privasi yang terlalu terbuka, kemudian kita juga mengganggu privasi orang lain, asal beropini, asal mengunggah sesuatu yang mengakibatkan terganggunya privasi kita sendiri juga selain mengganggu orang lain. Jadi ketika berkomunikasi virtual perlu hati-hati juga siapa yang kita ajak berkomunikasi dan siapa teman-teman kita tentunya. Kemudian yang terakhir adalah kerugian materi dan non-materi. Di sini saya mengambil dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Hairuni tahun 2016 menyebutkan ada beberapa dampak negatif dari media sosial. Beberapa di antaranya ini kelalaian terhadap tugas-tugas, kemudian tidak disiplin, kemalasan, mencontek karya orang lain, kurangnya sopan santun dalam berpakaian dan berbicara, kemudian juga memicu pertengkaran dan kekerasan. Kerugian materi bisa juga dilihat dari ketika anak-anak mulai menghamburkan waktu, menghamburkan uang dan juga tenaga mereka untuk menikmati media sosial dan dunia internet pada kehidupan sehari-hari mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang tidak produktif dan justru menghambur-hamburkan bukan hanya waktu, namun saja tapi juga uang. Sebelum saya akhiri, usikum wa ya nafsi, saling mengingatkan, silakan beropini dan berargumentasi tentunya yang bermanfaat, mendukung, dan membangun. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.